Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sekarang setelah ia mencapai tingkat Mahayana, ia tentu harus mengolahnya dengan baik. Kau tahu, saat dia melawan Raja Iblis Roh, kenapa dia kalah? Itu karena dia tidak punya cukup trik. Dia hanya punya satu jurus, angin hitam keheningan maut, yang berguna melawan makhluk kuat di level tak terbatas. Jurus itu sangat pasif, masih perlu memiliki sarana yang lebih. Hal pertama yang harus dikembangkan adalah Tao kehidupan. Tangan kiri adalah kehidupan, tangan kanan adalah kematian. Dia telah menyegel Dao kematian di tangan kanannya. Berikut ini makna jalan hidup yang tersegel di tangan kiri. Sedangkan untuk bahannya masih ada yang kurang. Yang Chen tidak memiliki banyak suara di sekte tersebut, dan dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Untuk menghindari masalah, saya hanya meminta Jin Zhuo untuk membantu saya mengumpulkan bahan-bahannya. Jin Zhuo memiliki status yang sangat tinggi di Paviliun Tianzun, dan kata-katanya memiliki prestise yang tinggi. Hanya dengan satu kata, ia mengurus semua yang dibutuhkan Yang Chen. Bahan apapun yang Anda butuhkan, kami akan menyediakannya. Dengan bahan yang cukup, Yang Chen segera berangkat dan mulai berlatih. Karena sudah berpengalaman menyegel Dao kematian dengan tangan kanannya, Yang Chen menjadi jauh lebih terampil dan santai dalam menyegelnya dengan tangan kirinya. Makna jalan hidup terintegrasi sempurna di tangan kiri. Setelah penggabungan, prasasti Daoyi Yang Chen jelas telah ditingkatkan lagi, sebanyak 500, sehingga total prasasti Daoyi Yang Chen menjadi 28.900. Peningkatan ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peningkatan pada periode Nirvana. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Penggabungan kekuatan ilahi tidak diperhitungkan selama tahap Nirvana, tetapi jika sudah sampai pada tahap Mahayana, akan menjadi relatif sulit untuk meningkatkan prasasti Daoyi, karena tingkat penggabungan kekuatan ilahi harus diperhitungkan. Dengan hampir 29.000 prasasti Dao, kekuatan Yang Chen telah melonjak hingga hampir 30.000 prasasti Dao. Setelah menyegel Dao kehidupan, Yang Chen sekali lagi mulai mempelajari Sutra Reinkarnasi. Masih banyak cara untuk mempraktikkan Sutra Samsara. Di antara semuanya, 3 metode yang paling diminati Yang Chen adalah Jimat Taiseng Dao kehidupan. Jimat Taiseng adalah jimat yang sangat ajaib. Jika Dao kehidupan disuntikkan ke dalamnya, ia dapat menciptakan jimat istimewa. Ketika dililitkan di tubuh seorang kultivator, jimat ini akan mempercepat penyembuhan luka kultivator dalam jangka waktu tertentu, dan semuanya akan memasuki kondisi generasi, yang dapat dikatakan sebagai perwujudan Dao kehidupan yang paling lengkap. Ini benar-benar membuka peluang baru bagi Yang Chen. Tahukah Anda, dia menggunakan Dao kehidupan dan kematian sepenuhnya untuk menyerang sebelumnya, jarang untuk bertahan secara pasif, mengendalikan dan memperbaiki. Yang terpenting adalah dia sangat cocok untuk membuat jimat Taiseng. Sebagai ahli jimat, membuat jimat adalah sesuatu yang sangat ia kuasai. Selain itu, ada 2 metode Tao kematian. Yang pertama adalah Sutra Kematian. Sutra Kematian ini disajikan dalam bentuk nyanyian, dan ide di baliknya cukup aneh. Begitu Sutra Kematian dilantunkan, nyanyiannya akan cepat terungkap, menyebabkan kerusakan mengerikan pada musuh dalam area yang luas. Kerusakannya cukup besar, namun, kelemahannya juga jelas. Saat melantunkan Sutra Kematian, tidak boleh ada gangguan apapun. Gangguan sekecil apapun akan mengganggu pelafalan Sutra Kematian, jadi Anda harus menemukan posisi yang tepat untuk memaksimalkan efek Sutra Kematian. Bagi Yang Chen, yang memiliki Dao waktu dan ruang, Sutra Kematian ini adalah jalan keluar yang baik. Ada satu metode terakhir, yang disebut nekromansi. Nekromansi ini adalah metode yang paling diminati Yang Chen. Apa keunikan metode ini? Artinya, seseorang dapat mengendalikan jiwa orang mati. Jiwa yang lemah dan tidak cukup kuat dapat dengan mudah dikendalikan oleh Yang Chen. Bahkan jiwa yang dikendalikan oleh hantu di dunia bawah akan tetap mematuhi Yang Chen. Yang Chen adalah hakim kematian. Akan tetapi, syarat untuk melakukan ilmu hitam ini sangatlah ketat. Cara paling sederhana untuk berlatih adalah dengan sedikit menyentuh kekuatan hukum kematian. Kalau mau berlatih di tingkat Mahayana, boleh saja, tapi bahan yang dibutuhkan sangat banyak. Bahkan Yang Chen pun tak kuasa menahan diri untuk mundur ketika melihat bahan-bahan ini. Namun, efeknya tetap membuat Yang Chen bersemangat. Ia diam-diam telah memutuskan bahwa jika ia memiliki kesempatan untuk mengumpulkan bahan-bahan ini, ia pasti akan mempelajari ilmu nekromansi ini terlebih dahulu. Jika dia berhasil mempraktikkan ilmu nekromansi ini, itu akan sangat membantunya. Kini, teknik necromancer jelas telah dikesampingkan, dan Yang Chen berkonsentrasi mempelajari 2 metode lainnya. Satu adalah Sutra Iblis Kematian, dan yang lainnya adalah Jimat Kematian dan Kehidupan. Penelitian ini memakan waktu 2 bulan, yang berlalu dengan tenang. Dalam 2 bulan, Yang Chen telah meneliti Jimat Taiseng dan Sutra Kematian dan memperoleh banyak hasil. Selain itu, ia juga mempelajari kanon tombak Xuan Yu, tetapi sayangnya, ia tidak punya cukup waktu untuk mempelajarinya secara mendalam. Yang membuat Yang Chen merasa paling menyesal adalah besarnya energi jahat yang tersimpan dalam tubuhnya.
Roh-roh jahat ini awalnya merupakan kekuatan dahsyat yang dapat ia gunakan, namun sayang, setelah sekian lama menggunakan kekuatan roh jahat ini, ia kekurangan sesuatu yang dapat menekannya, sehingga ia tidak memiliki cara untuk mengendalikan roh jahat sebanyak itu, yang benar-benar membuat Yang Chen pusing. 2 bulan kemudian, Yang Chen duduk bersila untuk berlatih, dan sebuah jimat perlahan terbentuk di depannya. Jimat ini bukanlah jimat biasa, melainkan jimat Taiseng yang baru-baru ini diteliti oleh Yang Chen. Jika dia memiliki jimat ini di tangannya, jika dia terjebak dalam pertempuran sengit lagi di masa mendatang, jimat ini sepenuhnya dapat berfungsi sebagai benda penyelamat jiwa untuk membantunya. Saat jimat Taiseng dikembangkan, Yang Chen merasakan sesuatu dalam jiwanya. Tianzun Yunbi, Tianzun Yunqi. Yang Chen sangat terkejut. Ia agak tersanjung dengan kedatangan kedua Dewa Langit Agung ini. Ia merenungkannya dan, dengan kebijaksanaannya, ia langsung menebak sesuatu. Sepertinya ada berita tentang Tuan Ling Wang. Aku penasaran, apakah itu berita tentang Raja Yuyin atau Baolu? Yang Chen mulai berpikir. Ketika dia tengah berpikir, kedua guru surgawi telah tiba. Ngomong-ngomong, Yang Chen saat ini tinggal di tempat paling kumuh dan buruk di Gunung Taili, jadi ketika dua guru surgawi agung tiba, banyak orang terkejut. Awan mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia Surgawi, awan naik ke Yang Mulia Surgawi. Mengapa kedua guru surgawi agung ini ada di sini? Siapa yang mereka cari? Cepat, cepat dan berikan penghormatanmu. Tak seorang pun berani pamer dan segera memberi penghormatan. Melihat hal itu semua orang tercengang, karena kedua guru surgawi agung itu berhenti di depan pintu Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen tidak akan berpura-pura. Dia diam-diam mengira dua tokoh besar dari Dewa Surgawi tanpa batas telah datang sendiri, dan segera berdiri, saya sungguh tersanjung kedua senior itu datang sendiri. Tempat saya agak kumuh, silakan masuk. Yun Bie, disinilah kau salah. Kau benar-benar membiarkan Yang Chen tinggal di tempat seperti ini. Yunqi Tianzun tertawa. Yun Bie Tianzun memandang kediaman Yang Chen yang kumuh dan tidak dapat menahan tawa, merasa sedikit malu. Dia belajar banyak tentang Yang Chen dari Yunqi Tianzun, dan pengetahuan ini juga membuatnya menyadari betapa jeniusnya Yang Chen. Dengan penampilan Yang Chen saat ini, meskipun ia bukan yang terbaik di zaman kuno dan modern, akan sangat sulit menemukan seorang jenius sehebat Yang Chen di alam selatan. Bagaimana mungkin dia tahu identitas asli Yang Chen pada awalnya? Dia hanya mengira Yang Chen adalah karakter kecil yang biasa saja, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Beginilah akhirnya dia seperti ini. Yunbi Tianzun tertawa berulang kali, teman muda Yang Chen, maafkan aku karena tidak memperlakukanmu dengan baik. Ini salahku. Kalian berdua senior bercanda. Ini cuma tempat tinggal. Bagaimana bisa kalian bilang itu kesalahan? Yang Chen tersenyum tipis ngomong-ngomong, kedua senior itu datang ke sini untuk. Teman muda Yang Chen, ikutlah dengan kami. Kita ngobrol sambil jalan, kata Yun Bie Tianzun lembut. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk dan pergi bersama mereka berdua. Sepanjang jalan, Yang Chen sangat terkejut. Biasanya, jika menyangkut Baolu atau masalah antara dirinya dan Yuyin Wang, mereka berdua seharusnya langsung membicarakannya. Namun, sekarang mereka ingin membicarakannya di jalan, yang jelas berarti masalah ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Sementara Yang Chen merenung, Yunqi Tianzun dan Yunbi Tianzun bertukar pandang, lalu tersenyum ramah dan berkata, sahabat muda Yang Chen, Tuan Ling Wang sudah pergi untuk memberitahu Raja Yuyin tentang urusannya. Saya yakin hanya masalah waktu sebelum Tuan Yuyin tiba. Tuan Ling Wang akan secara pribadi membuat keputusan untuk Anda mengenai urusan Raja Yuyin. Saya yakin bahwa meskipun Raja Yuyin marah, beliau pasti akan mampu menahan amarahnya. Untuk saat ini, Tuan Ling Wang, saya punya hal lain untuk disampaikan kepada Anda. Tuan Ling Wang, apa yang ingin Anda katakan? Yang Chen tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Masalah ini ada hubungannya dengan dunia spiritualmu, kata Yunbi Tianzun jujur. Yang Chen berhenti sebentar. Bagaimana mereka tahu kalau mereka adalah orang dari dunia roh? Tetapi setelah memikirkannya, saya mengerti bahwa itu mungkin karena cakar emasnya. Yunbi Tianzun dan Yunqi Tianzun tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Chen tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya lagi kepada mereka, jadi dia mengikuti mereka ke sebuah istana di paviliun Tianzun yang tidak terlalu mewah. Sebenarnya, Raja Roh seharusnya masih tinggal di istana Raja Roh. Lagi pula, Yang Chen sekarang memegang kuncinya, jadi kau bisa datang dan pergi sesukamu. Tetapi sekarang setelah Raja Roh akhirnya keluar, dia jelas trauma dengan istana Raja Roh dan tidak berniat untuk kembali ke sana apapun yang terjadi. Sekarang menunggu di sini, ketika dia melihat Yang Chen dan dua orang lainnya datang, senyum perlahan muncul di wajah Raja Roh. Dia menatap Yang Chen, jelas-jelas menyukainya. Melihat ketiga orang itu mendekat, dia mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan tenang, semuanya, silakan duduk. Yang Chen mengangguk tanpa berpura-pura, lalu duduk. Ketika ia duduk, ia menyadari bahwa ada lebih dari sekadar dirinya dan Yunbi Tianzun di aula ini. Selain dia, Jin Zua, Zhang Suelian, dan Li Chongqiao, yang dikenalnya, semuanya ada di sana. Selanjutnya, ada beberapa orang lain dari dunia spiritual.
Sekilas, sepertinya hanya mereka yang datang ke Paviliun Tianzun dan tampil luar biasa dari dunia spiritual yang dipanggil ke sini. Yang Chen dan Jin Zua saling tersenyum, tetapi karena Raja Roh ada di sana, mereka tidak banyak bicara. Adapun kata-kata Zhang Xuelian, tidak perlu mengungkapkan perasaan antara dia dan pihak lain dengan kata-kata. Li Chongqiao, di sisi lain, menatap Yang Chen dengan mata sedikit menyipit. Ia tampak tersenyum, tetapi sebenarnya, ia seperti ular berbisa yang tajam. Tidak sulit untuk menilai bahwa ia sudah mengetahui identitas Yang Chen. Yang Chen menatap Li Chongqiao dengan ekspresi dingin yang sama. Raja Roh menunggu sampai Yang Chen tiba dan berkata sambil tersenyum, "Yang Chen, kenapa aku mencarimu?" Dalam perjalanan, mereka berdua seharusnya sudah menceritakan semuanya padamu. Mengenai hal-hal di dunia spiritual, yang dimaksud Raja Roh Senior adalah, Yang Chen bertanya dengan bingung. Dia kini memperhatikan dengan saksama Sang Raja Roh dan mendapati bahwa raut wajah Sang Raja Roh sudah sedikit pulih, tetapi masih sangat berbeda dari seorang kultivator normal. Tidak sulit untuk menilai bahwa Raja Roh masih memiliki jalan panjang sebelum ia dapat pulih ke masa kejayaannya. Raja Roh berkata, "Cakar emas sudah bercerita tentangmu. Sebenarnya, aku agak ragu tentang alam roh sebelumnya. Ada begitu banyak pendapat berbeda di antara orang-orang di bawah sana. Pendapatku adalah menyatukan kekuatan alam selatan dan alam roh untuk melawan dunia bawah. Oleh karena itu, aku memindahkan para kultivator dari alam roh ke Paviliun Tianzun untuk melatih dan memperkuat alam roh sekaligus memperkuat alam selatan kita." Kata-kata ini tidak hanya diucapkan kepada Yang Chen, tetapi juga kepada orang-orang di alam spiritual lainnya. Yang Chen mengangguk. Ia mulai memahami tujuan Raja Roh memanggil mereka semua ke sini. Sejauh ini, hasilnya cukup baik. Ada banyak kultivator hebat di dunia spiritual, seperti Jin Zua, Zhang Xuelian, dan Li Chongqiao. Mereka semua adalah talenta luar biasa di dunia spiritual. Dapat dilihat bahwa berkultivasi di dunia spiritual adalah pilihan yang tepat. Namun sayangnya, saya masih mendengar beberapa suara yang berbeda. Mereka masih menyangkal bahwa dunia spiritual memiliki nilai dalam kultivasi. Mereka mengatakan bahwa kesuksesan Jin Zua semata-mata karena garis keturunan, bahwa Zhang Xuelian adalah orang pilihan, dan bahwa kesuksesan Li Chongqiao adalah karena akumulasi pengalaman. Singkatnya, itu tidak ada hubungannya dengan dunia spiritual itu sendiri. Raja Roh meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, "Itu memang masuk akal." Namun, kemunculan teman muda Yang Chen memang telah membungkam suara-suara ini. Orang yang luar biasa dapat dipahami sebagai keberuntungan. Ada banyak orang luar biasa di dunia roh sekarang, yang menunjukkan bahwa strategi raja ini layak. Oleh karena itu, raja ini telah lama berpikir dan berencana untuk melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu memindahkan sejumlah besar kultivator dunia roh ke Paviliun Tianzun dan meminta Paviliun Tianzun untuk melatih mereka, sehingga sepenuhnya mempersiapkan diri untuk tarik-menarik di dunia bawah. Penampilan Yang Chen saat ini mengejutkan banyak orang yang datang dari dunia spiritual. Lagi pula, nama Yang Chen sudah tidak asing lagi bagi mereka semua. Tak seorang pun menyangka Yang Chen tiba-tiba muncul di hadapan mereka seperti ini. Semua orang mengira Yang Chen sudah mati. Setelah Raja Roh selesai berbicara, Li Chongqiao berdiri dan berkata dengan hormat, "Raja Roh Senior, sungguh suatu anugerah bahwa Anda bersedia memberi kami kesempatan ini. Atas nama dunia roh, saya berterima kasih kepada Anda, Raja Roh Senior." Raja Ling sangat puas dengan sikap Li Chongqiao. Ia tidak tahu tentang dendam antara Li Chongqiao dan Yang Chen, dan bahkan berpikir bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Ketika yang lain melihat betapa pandainya menyanjung Li Chongqiao, mereka segera berdiri dan mulai berbicara baik-baik tentang Raja Ling. Raja Roh tidak menanggapi pujian tak berarti ini dengan serius. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Baiklah, mari kita kembali ke intinya. Alasan saya memanggil kalian semua ke sini adalah agar kalian kembali ke alam roh dan memimpin para kultivator di sana ke alam selatan untuk berlatih. Ini jauh lebih tepat daripada mengirim utusan." Ketika Yang Chen mendengar ini, ternyata memang benar apa yang telah ia duga. Kembali ke dunia roh, saya sungguh merindukannya. Tentu saja, apakah kau bersedia kembali atau tidak sepenuhnya terserah padamu. Jika kau tidak mau kembali, raja ini tidak akan memaksamu. Aku akan tetap mengirim utusan ketika saatnya tiba. Tidak ada yang bisa menghentikan kerjasama antara alam selatan dan alam spiritual. Raja Roh berkata dengan tenang, "Jadi, mereka yang ingin kembali dapat mendaftar bersamaku terlebih dahulu. Ketika waktunya tiba, kalian semua dapat kembali ke alam roh bersama-sama." Mendengar ini, sekelompok orang mulai berbicara satu sama lain. Yang Chen dan Jin Zua saling berpandangan. Tanpa berkata apa-apa, kedua bersaudara itu sudah saling memahami pikiran masing-masing. Yang Chen tentu saja berencana untuk kembali ke alam roh. Kali ini, ia kembali ke alam roh untuk membawa orang-orang dari Sekte Suandao ke alam selatan untuk berlatih. Ini bisa dianggap sebagai pemenuhan kewajibannya sebagai anggota Sekte Suandao. Lagi pula, Sekte Suandao telah memberinya banyak dukungan dan bantuan untuk mencapai posisinya saat ini. Dia belajar bahwa dia harus membalas budi. Selain itu, ada masalah energi iblis kuno.
Ia masih sangat khawatir tentang masalah energi iblis kuno, karena berkaitan dengan penyelesaian banyak roh jahat di tubuhnya. Energi iblis kuno adalah cara terbaik untuk menekannya. Ia kembali ke dunia roh dan menemukan klan iblis hitam untuk melihat apakah ada lebih banyak energi iblis kuno yang dapat membantunya. Melihatnya kembali, Jin Zua pun ikut. Lagi pula, mereka memang dua bersaudara yang bepergian bersama sejak awal. Setelah bertukar pandang dengan Jin Zua, Yang Chen berbalik dan melirik istrinya Zhang Suelian. Bisakah kau kembali ke dunia roh bersamaku kali ini? Tanya Yang Chen lembut. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Rumah adalah tempatmu berada, kata Zhang Suelian lembut. Mendengar ini, Yang Chen merasa hangat di hatinya. Zhang Suelian memperlakukannya seperti ini, dan hatinya benar-benar tulus. Katanya lembut, baiklah, kau dan aku bersama di rumah. Setelah mengatakan ini, Yang Chen tidak ragu lagi dan maju untuk mendaftar. Sebelum dia, alien lain sudah mulai mendaftar. Ada juga seorang kenalan lama di antara mereka, yang juga membuat Yang Chen senang melihatnya. Bukankah orang ini teman lamanya, Lunan, dari klan Disa? Lunan sudah lama bertemu Yang Chen, dan kini keduanya menunjukkan kegembiraan saat berhadapan dengan Yang Chen. Karena masalah pendaftaran, keduanya tidak banyak bicara, tetapi berkomunikasi satu sama lain dan memutuskan untuk membicarakannya setelah meninggalkan aula. Setelah pendaftaran Lunan selesai, tiba giliran Yang Chen. Ketika Raja Roh melihat Yang Chen, dia tersenyum damai, Yang Chen, apakah kamu berencana untuk kembali ke alam roh kali ini? Benar, aku sudah lama tidak kembali ke dunia spiritual. Sekarang aku sangat merindukannya dan berencana untuk kembali dan melihatnya, kata Yang Chen. Oke, tidak masalah. Raja Roh tidak punya pendapat lain tentang kembalinya Yang Chen ke alam roh. Dia memerintahkan bawahannya untuk mencatat pendaftaran Yang Chen saat dia kembali. Jin Zua dan Zhang Suelian juga mengikuti Yang Chen untuk merekam. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya, tetapi tepat setelah dia mendaftar, Li Chongqiao berdiri, berjalan melewati kerumunan, dan datang di depan Raja Roh. Tuan Raja Roh, saya juga berencana untuk kembali ke alam roh, kata Li Chongqiao sambil tersenyum. Oh, tidak masalah. Raja Ling setuju tanpa berpikir panjang. Ketika Yang Chen melihat ini, dia menyipitkan matanya. Sebelum mendaftar, Li Chongqiao tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak menunjukkan niat untuk kembali. Sekarang, dia dan Ling Wang baru saja selesai mendaftar, dan Li Chongqiao mengikutinya. Jelas apa yang ingin dia sampaikan. Yang Chen bukan orang bodoh. Sekarang Li Chongqiao tahu identitasnya, dia mungkin ingin menyingkirkannya dalam perjalanan kembali ke dunia spiritual. Yang Chen mencibir dalam hatinya. Karena Li Chongqiao mempunyai ide ini, pikiran batinnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengannya. Tetapi perbedaannya adalah Li Chongqiao merasa bahwa dia dapat membunuhnya, tetapi dia tidak berpikir demikian dalam hatinya. Selanjutnya, proses pendaftaran berakhir dengan cepat. Semua orang diatur untuk menunggu, yang tidak akan memakan waktu terlalu lama, hanya 1 atau 2 bulan. Hanya Yang Chen, Yunbi Tianzun dan Yunqi Tianzun yang ditinggalkan oleh Raja Roh. Sekarang Ling Wang dan Yang Chen duduk tidak jauh. Tianzun Yunqi, Tianzun Yunbi, kalian berdua adalah jenderalku yang paling cakap. Aku menahan kalian di sini kali ini karena ada beberapa hal penting yang ingin kukatakan dan kunasihati. Raja Roh tersenyum penuh emosi. Yunbi Tianzun dan Yunqi Tianzun tercengang. Raja Roh belum pernah memberitahu mereka tentang hal-hal ini sebelumnya. Raja Roh tidak langsung mengatakan apa yang ingin dikatakannya, tetapi terlebih dahulu menatap Yang Chen. Melihat Yang Chen, Raja Roh hanya menunjukkan kebaikan seorang senior, Yang Chen, masalah Raja Yuyin tidak akan menunggu 10 hari. Aku akan mengurusnya sendiri untukmu nanti. Selain itu, mengenai makhluk roh pendampingmu, Phoenix Langit Es Api, mungkin sulit menemukan tubuh yang cocok untuknya di alam selatan. Ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius. Baolu juga terdiam pada saat yang sama. Sekalipun kita menurunkan persyaratannya serendah mungkin, jumlah kultivator wanita tanpa batas di alam selatan masih terlalu sedikit. Meskipun ada beberapa yang masih hidup, aku tidak akan mengambil nyawa mereka hanya karenamu. Sedangkan untuk tubuh tersegel kultivator wanita tanpa batas, kemungkinannya bahkan lebih kecil lagi. Kalaupun ada, mereka pasti sudah lama dijadikan harta karun oleh sekte lain, kata Raja Roh. Mendengar ini, Yang Chen menghela napas. Dia sudah mengantisipasi hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Lagi pula, dia telah berjanji pada Baolu. Ini, Yang Chen mengerutkan kening. Tentu saja, Yang Chen, jangan berkecil hati. Aku menahanmu di sini bukan hanya untuk memberitahumu ini. Aku akan menangani masalah tubuh fisik Phoenix Es dan Api untukmu. Namun, masalah ini berkaitan dengan masalah lain, itulah sebabnya aku sengaja menahanmu di sini, kata Raja Roh. Yang Chen berhenti sejenak. Bukankah ini satu-satunya alasan mengapa Raja Roh menahannya di sini? Benar, hanya dengan mengatakan ini, Raja Roh tidak perlu menjadikannya satu-satunya. Dia memang istimewa bagi Raja Roh, tetapi tidak cukup bagi Raja Roh untuk memperlakukannya istimewa.
Raja Roh berkata, kuharap kalian bertiga mengingat apa yang akan kukatakan dan tidak membocorkan sepatah kata pun kepada siapapun. Masalah ini menyangkut seluruh wilayah selatan. Tuan Lingwang berarti, kata Yunbi Tianzun dan Yunqi Tianzun. Raja Roh duduk di kursi dan berkata, raja ini akan segera meninggalkan alam selatan. Tuan Raja Roh akan meninggalkan alam selatan. Kemana dia pergi? Yang Chen tiba-tiba tertegun. Sekalipun aku memberitahumu kemana aku pergi, kau takkan tahu. Aku tak punya pilihan selain pergi kali ini. Aku sudah terlalu lama terkurung di kamar Raja Roh, dan gara-gara formasi langit hitam, vitalitasku telah rusak parah. Alam selatan tak lagi memiliki kondisi yang memungkinkanku kembali ke masa jayaku. Aku harus pindah ke tempat lain. Raja Roh berkata, apakah aku pergi atau tidak, itu akan berdampak besar pada dunia roh saat ini. Yang Chen dan dua orang lainnya tidak dapat menyangkalnya. Raja Roh saat ini terlalu penting bagi alam selatan. Kepergiannya atau tidak hampir memengaruhi masa depan seluruh alam selatan. Yunbi Tianzun tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan cemas, Tuan Raja Roh, seluruh alam selatan sangat membutuhkan kepemimpinan Anda saat ini. Anda baru saja kembali, dan Anda akan segera pergi. Tidak bisakah Anda tinggal sedikit lebih lama untuk meningkatkan moral? Raja Roh tersenyum pahit dan berkata, jika memungkinkan, aku juga ingin tinggal dan meningkatkan moral wilayah selatan. Tapi tahukah kau, meskipun aku membunuh Raja Sejati, efek sampingnya segera terasa. Kekuatanku bahkan hampir tidak bisa mempertahankan 10% dari puncaknya. Jika ini diketahui orang lain, bukan hanya tidak akan meningkatkan moral, tetapi malah akan sangat merusaknya. Ini, Yunqi Tianzun dan Yunbi Tianzun sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka kondisi Raja Roh saat ini begitu serius. Yang Chen juga tidak berdaya dalam masalah ini. Jika orang itu berada di bawah level Raja, ramuan dan metodenya mungkin masih bisa mengatasinya, tetapi orang di level Raja benar-benar di luar pemahamannya. Dia tidak punya cara untuk mengatasi tingkat kehilangan ini, medannya benar-benar berbeda. Karena itulah aku harus segera pergi. Setelah aku pergi, rahasiakan masalah ini. Setidaknya ini akan memberi efek jera bagi para hantu di dunia bawah. Meskipun masalah ini tidak bisa disembunyikan terlalu lama, bisa disembunyikan untuk sementara waktu. Aku juga akan kembali secepat mungkin, kata Raja Roh. Para ahli tingkat raja lainnya pasti akan segera merasakan kehadiran Tuan Lingwang. Jika mereka datang bertanya, apa yang harus kita katakan, tanya Yunqi Tianzun. Katakan saja yang sebenarnya. Katakan aku meninggalkan alam selatan dan pergi ke tempat lain. Mereka akan tahu sendiri, kata Raja Roh. Meskipun Yunqi Tianzun dan Yunbi Tianzun sedikit kecewa, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Raja Roh berkata dengan lembut, Yang Chen, mengenai masalah tubuh Ice Fire Sky Phoenix, aku akan membantumu menyelesaikannya saat aku kembali. Kau tidak perlu khawatir. Meskipun Yang Chen sangat bingung kemana Raja Roh pergi, dia tidak bertanya secara rinci dan berkata, terima kasih, orang-orang Raja Roh. Dia pun tertawa diam-diam dalam hatinya. Kupikir dengan adanya Raja Roh, aku punya pendukung. Tapi aku tak pernah menyangka Raja Roh akan segera pergi. Teman muda Yang Chen, silakan turun dulu, kata Raja Spiritual dengan lembut. Yang Chen segera berdiri dan pergi. Melihat Yang Chen pergi, Raja Roh menggosok alisnya dan berkata, setelah aku pergi, Yunbi, Yunqi, kalianlah yang akan memikul tanggung jawab area suci Raja Roh. Aku harap kalian dapat menangani semua ini dengan baik. Lagi pula, Yang Chen adalah orang yang berbakat dengan potensi besar, jadi kalian harus menjaganya dengan baik. Tidak masalah. Yunqi Tianzun dan Yunbi Tianzun setuju. Melihat Raja Roh begitu peduli pada Yang Chen, mereka berdua tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Yang Chen pergi, dia berencana untuk langsung kembali. Namun begitu dia keluar, dia melihat kenalan lamanya Lunan. Kemudian dia ingat bahwa dia baru saja berkomunikasi dengan pihak lain untuk bertemu di luar. Ketika dia melihat Lunan, mereka saling memandang dan tertawa. Saudara Yang Chen, saudara Lunan. Karena lama tidak bertemu, kedua saudara itu tentu punya banyak hal untuk dibicarakan. Lunan kini menatap Yang Chen, tertegun, saudara Yang Chen, kultivasi Anda begitu mendalam dan tak terduga, mungkinkah Anda telah memasuki tahap Mahayana? Yang Chen tidak mengungkapkan tingkat kultivasinya. Jika dia memberitahu Lunan bahwa dia telah memasuki tahap Mahayana, mengingat perbedaan tingkat kultivasi mereka, itu pasti akan menyebabkan. Jika ada celah, abaikan saja. Lunan tidak bertanya lagi. Keduanya minum sepuasnya dan melampiaskan kerinduan mereka. Setelah waktu yang lama, Yang Chen kembali ke kediamannya dan mulai bermeditasi. Waktu perlahan berlalu, dan Yang Chen terus menunggu. Kedatangan Raja Yuyin hanyalah masalah waktu. Justru karena masalah waktu itulah Yang Chen merasa sedikit gugup. Lagi pula, ia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Bahkan baginya sekarang, pembangkit tenaga listrik tingkat raja masih merupakan gunung yang tak tergoyahkan. Akhirnya, Raja Suara Gembira tiba. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, bagi pria kuat di bawah tahap Dewa Sejati, area suci sepenuhnya adalah dunia, dan mustahil untuk menjelajahi tepinya dalam seumur hidup.
Namun bagi Raja Suara Gembira, melintasi wilayah suci hanyalah masalah sekejap mata. Ketika Raja Yuyin tiba, seluruh paviliun Tianzun menyambutnya dengan hangat. Bahkan Raja Ling pun keluar untuk menyambutnya dengan antusias. Raja Yuyin tiba bersama beberapa kultivator wanitanya dari alam tanpa alam. Melihat sambutan hangat di hadapan mereka, ia sama sekali tidak peduli. Namun, ketika ia berhadapan dengan Raja Ling, raut wajahnya melembut. Raja Yuyin memiliki watak yang dingin, selalu menunjukkan ekspresi dingin terhadap orang lain. Namun, Raja Roh berbeda. Sebagai orang nomor satu di alam selatan, seorang ahli di alam takdir surgawi, bahkan lebih kuat darinya, ia tak mampu mengabaikannya. Saudari Yuyin, sudah lama kita tak bertemu. Kau masih tetap menawan seperti dulu. Raja Ling tertawa. Ketika aku mendengar Tuan Ling Wang keluar dari istana Ling Wang, kupikir ada yang berbohong padaku, tapi ternyata tidak, kata Raja Yuyin acuh tak acuh. Raja Roh tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku harus berterima kasih kepada Yang Chen atas bantuannya dalam masalah ini. Jika Yang Chen tidak mengambil kunci dan menyelamatkanku, aku khawatir aku masih akan terkurung di istana Raja Roh dan tidak akan pernah bisa keluar. Ratu Yuyin tahu bahwa Raja Ling bermaksud menyinggung Yang Chen, dan dia juga tahu alasan kedatangannya hari ini. Pada akhirnya, itu karena Yang Chen. Namun, ketika Yang Chen disebut, raut wajah Raja Yuyin tiba-tiba menjadi gelap, dan dia langsung berkata, Tuan Ling Wang, silakan lanjutkan pembicaraan. Raja Ling melihat bahwa ketika Raja Yuyin mendengar Yang Chen, raut wajahnya menjadi sangat terharu dan dipenuhi amarah. Ia juga sangat terkejut. Biasanya, karena aku seorang kekasih, Raja Yuyin akan memberiku sedikit muka saat ia melihatku. Namun, siapa sangka ketika Raja Yuyin mendengar Yang Chen, ia langsung meledak marah, terlepas dari apakah Yang Chen ada di dekatnya atau tidak. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana Yang Chen telah memprovokasi Raja Yuyin. Hahaha, silakan masuk, Suster Yuyin. Pergilah dan panggil Yang Chen. Raja spiritual melambaikan tangannya dan menangani masalah itu dengan tenang. Tianzun Yunqi dan Tianzun Yunbi turun untuk memanggil Yang Chen. Meskipun Yang Chen tinggal di rumah, dia sudah merasakan pergerakan di luar. Meskipun dia tidak melihat kedatangan Raja Yuyin, dia sudah membuat penilaian yang cukup akurat. Benar saja, saat dia menyelesaikan pikirannya, Yunqi Tianzun dan Yunbi Tianzun tiba. Yang Chen segera berdiri, dan tanpa menunggu keduanya memanggilnya, dia berdiri sendiri, dua senior. Yang Chen, sepertinya kau sudah merasakannya. Raja Yuyin ada di sini. Tuan Ling Wang akan secara pribadi memimpin urusan antara kau dan Raja Yuyin. Sebagai orang yang terlibat, kau harus hadir. Cepat pergi, Yunqi Tianzun berkhotbah. Yang Chen mengangguk. Meskipun ia sedikit takut pada Raja Yuyin, saat ini, bersembunyi tidak akan membantunya. Ia harus menghadapi tantangan itu secara langsung. Silakan masuk, para senior, kata Yang Chen. Yang Chen, Yunbi Tianzun dan dua orang lainnya segera tiba di istana tempat mereka akan menyambut Raja Yuyin. Ketika Yang Chen tiba, ia sudah merasakan kesungguhannya. Bagaimanapun, Raja Yuyin adalah tamu terhormat. Ketika ia tiba, Raja Ling membawa hampir semua tokoh penting di paviliun Tianzun untuk menyambutnya. Tes spiritual terbaik digunakan untuk menghibur Raja Yuyin. Begitu masuk, Yang Chen melihat Raja Yuyin. Bukan hanya Raja Yuyin, tetapi juga Linghua Tianzun, yang berada di bawah komando Raja Yuyin, berada di sampingnya. Ketika melihat Linghua Tianzun, Yang Chen tersenyum pahit. Lagi pula, pihak lain memperlakukannya dengan baik, tetapi dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang benar-benar membuatnya merasa sedikit kasihan pada pihak lain. Linghua Tianzun juga memikirkan masalah antara Yang Chen dan Raja Yuyin, tetapi dia jelas tidak punya pilihan dalam masalah ini. Dia bahkan berpikir bahwa Yang Chen akan mati dan merasa sedikit kasihan padanya. Sekarang ketika dia melihat Yang Chen bahkan dapat mengundang Raja Roh, Linghua Tianzun sangat terkejut dalam hatinya. Yang Chen tidak berani bernostalgia dengan Linghua Tianzun, karena takut membuatnya mendapat masalah. Sekarang, begitu dia masuk, Yang Chen sudah merasakan dinginnya Raja Yuyin. Pangeran Yuyin awalnya cukup tenang, tetapi begitu melihat Yang Chen, ia langsung murka dan berteriak keras, Yang Chen, beraninya kau muncul di hadapanku. Akan kubunuh kau. Sambil berbicara, Raja Yuyin menamparkan Yang Chen dengan telapak tangannya. Kekuatan hukum yang identik dengan Raja sejati menghancurkan Yang Chen dengan cara yang mengejutkan. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk mundur, kulit kepalanya terasa geli saat ia melihat serangan mengerikan ini. Dengan Raja Roh di sampingnya, tentu saja ia tidak akan membiarkan Raja Yuyin membunuh Yang Chen seperti ini. Ia sudah bersiap. Ia mengibaskan lengan bajunya pelan, dan hukum yang sama mengalir, menangkis serangan Raja Yuyin. Saudari Yuyin, tenanglah. Raja Roh tersenyum getir, Saudari Yuyin, betapapun dalamnya kebencian antara Anda dan teman muda Yang Chen, tolong beri saya sedikit ketulusan atas apa yang terjadi hari ini. Sebenarnya, teman muda Yang Chen masih muda, seperti yang Anda lihat. Di usianya, wajar baginya untuk sesekali melakukan hal-hal impulsif yang menyakiti perasaan dan kepentingan kita.
Sebagai orang tua, bukankah tugas kita untuk bersikap toleran terhadap generasi muda? Raja Ling berbicara dengan lembut. Meskipun ia menghentikan serangan Raja Yuyin, ia juga tidak membiarkan Raja Yuyin kehilangan muka. Raja Yuyin kini mengerutkan kening, ekspresinya dingin. Ia menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ketika menatap Yang Chen, ia masih tak bisa melupakan bahwa keperawanannya yang telah ia hargai selama bertahun-tahun telah direnggut oleh Yang Chen. Raja Ling berbicara tanpa ragu. Keperawanannya selama bertahun-tahun telah direnggut oleh seseorang. Bagi seorang wanita tak berdosa, ini lebih serius daripada kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin ia membiarkan hal ini terjadi begitu saja? Ratu Yuyin masih ingin marah, tetapi ia bukan orang yang impulsif. Setelah menenangkan diri dan memikirkannya, ia mendesah pelan. Tidak ada cara lain. Dia bukan tandingan Raja Roh, dan bahkan jika dia membuat keributan besar di sini hari ini, itu akan sia-sia. Raja Roh berkata bahwa dia akan membantu mereka bersyafaat dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan, tetapi sebenarnya dia ingin melindungi Yang Chen. Ini juga sesuatu yang membuat Raja Yuyin sangat marah. Yang Chen ini, pertama-tama, menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membingungkan metode perhitungannya, membuatnya berpikir bahwa Yang Chen tidak berada di area suci Raja Roh. Padahal, ia berada di area suci Raja Roh. Kedua, pihak lain entah bagaimana melepaskan Raja Roh, jadi sekarang Raja Roh melindungi pihak lain dengan sekuat tenaganya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yang Chen sekarang, tidak peduli seberapa marahnya dia, satu-satunya pilihannya adalah menuruni tangga. Lagi pula, Raja Ling secara pribadi memohon belas kasihan, jadi dia diberi cukup muka dalam masalah ini. Tapi setiap kali ia memikirkan keperawanannya, ia menjadi marah. Bagaimana mungkin ia bisa melupakannya begitu saja? Tuan Ling Wang, masalah antara Yang Chen dan aku tidak sesederhana itu. Kalau kau ingin aku memaafkannya, tidak apa-apa, tapi aku punya beberapa syarat. Raja Yuyin berpikir berulang-ulang dan berkata dengan dingin. Hahaha, sudah kubilang begitu, Suster Yuyin, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Katakan saja syaratnya. Jika Yang Chen bisa melakukannya, masalah hari ini pasti selesai. Raja Roh tertawa. Raja Yuyin berkata dengan dingin, pertama-tama, berlutut dan bersujud 3 kali. Ketika Raja Ling mendengar ini, dia setengah menutup matanya. Dia melirik Yang Chen. Yang Chen berkata dengan suara dingin, Tuan Raja Yuyin, aku lebih baik dibunuh daripada dipermalukan. Jika kau ingin aku melakukan hal lain, tidak apa-apa, tetapi jika kau ingin aku bersujud dan dipermalukan. Tentu saja tidak. Raja Yuyin mencibir, Yang Chen, kau yang mengatakan itu. Raja Ling menyadari ada yang tidak beres dan berkata, Raja Yuyin, syaratmu memang agak terlalu berlebihan. Seseorang bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Lutut seseorang terbuat dari emas. Berlutut di hadapanmu agak terlalu berlebihan. Raja Yuyin mencibir, seolah-olah ia tak menyangka Yang Chen akan setuju. Ia berkata dengan nada sarkastis, kau cukup berani. Baiklah, karena kau tidak setuju dengan syarat ini, maka aku hanya akan menawarkan 2 syarat lagi. Jika kau tidak bisa memenuhi kedua syarat ini, maka kita tak perlu lagi membicarakan hubungan apapun. Kita putus saja hubungan ini. Tak ada yang bisa membantu. Yang Chen dan Raja Ling tidak bodoh. Mereka tahu bahwa perintah Raja Yuyin untuk berlutut dan bersujud hanyalah awal dari 2 syarat ini. Kondisi yang mustahil memaksa Yang Chen tidak punya pilihan selain menyelesaikan 2 kondisi yang tidak diketahui berikut. Yang Chen menghela napas dalam-dalam. Meskipun Raja Yuyin adalah seorang wanita, dia juga seorang monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan perhitungannya sama dalamnya. Senior, tolong bicara, kata Yang Chen tanpa daya. Pertama-tama, mulai hari ini, 70% pahala perang yang kau peroleh, Yang Chen, dari membunuh hantu akan dihitung untuk Sekte Sanhuaku. Kau juga harus melakukan apapun yang kuminta. Di masa depan, kau tidak harus bergabung dengan Sekte Sanhua, tetapi kau tetap harus dianggap setengah anggota Sekte Sanhua. Kata Raja Yuyin. Sudut mulut Yang Chen berkedut. Terus terang, Raja Yuyin ini baru saja menemukan budak gratis untuk Sekte Sanhuanya. Dia bekerja tanpa pamrih, dan semua prestasi militer yang dia dapatkan berasal dari Sekte Sanhua miliknya. Kalau ini bukan perbudakan, lalu apa? Yang Chen merasa ingin menangis. Akan tetapi, meskipun kondisi saat ini berlebihan, itu lebih baik daripada ada pisau yang menggantung di atas kepala Anda. Yang Chen hanya bisa berkata, baiklah, saya terima syarat ini. Kedua, aku tidak peduli seperti apa kehidupanmu di masa lalu. Mulai sekarang, kau tidak boleh menyentuh wanita lain. Kata Raja Yuyin dingin. Yang Chen tercengang. Kondisi macam apa ini? Tidak mengizinkannya menyentuh wanita lain. Tidak, bagaimana dengan Zhang Suelian? Dia juga berencana punya anak dengan Zhang Suelian. Hanya saja waktunya belum tiba. Dia sekarang memiliki beberapa keraguan apakah Raja Yuyin dikendalikan oleh Hua Wanru dan sengaja mencoba menakut-nakutinya. Tapi setelah diperhatikan lebih dekat, sepertinya tidak. Mustahil bagi Hua Wanru untuk menatapnya dengan tatapan tanpa emosi seperti itu.
Yang lain juga bingung dengan pertanyaan Raja Yuyin. Mengapa Raja Yuyin tidak membiarkan Yang Chen menemukan seorang wanita? Terutama Yunqi Tianzun dan anak buahnya, mereka semua berencana untuk memperkenalkan kultivator perempuan mereka kepada Yang Chen. Kenapa, kau tidak setuju? Raja Yuyin melihat Yang Chen dalam kesulitan dan berkata dengan nada dingin. Baginya, sejak Yang Chen mendapatkan tubuhnya, waktu itu adalah segalanya baginya. Ia tidak akan pernah mengizinkannya menyentuh wanita lain lagi. Yang Chen ditekan begitu agresif oleh Raja Yuyin sehingga dia ragu-ragu sejenak. Jika dia menolak, bahkan jika Raja Roh ada di sini hari ini, akan sulit untuk memperbaiki hubungan antara dia dan Raja Yuyin. Raja Yuyin ini terlalu pintar. Tindakannya sebelumnya memaksanya untuk menyetujui persyaratan pihak lain selama tidak terlalu berlebihan. Yang Chen merenung sejenak, lalu memutuskan untuk menyetujui terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Raja Yuyin tahu tentang hubungannya dengan Zhang Suelian? Dia hanya akan berkompromi dulu. Siapa peduli dia menyentuh Zhang Suelian atau tidak? Lagi pula, Zhang Suelian punya cara agar Raja Yuyin tidak menyadarinya. Jadi, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Tidak masalah, aku janji. Kata Yang Chen. Banyak yang lain mendesah. Apa yang sebenarnya terjadi antara Yang Chen dan Raja Yuyin? Apakah Yang Chen benar-benar menodai salah satu murid kesayangan Raja Yuyin? Saat ini, skenario ini tampaknya paling mungkin. Namun, dengan status Yang Chen saat ini, bahkan jika Raja Yuyin marah karena menodai salah satu murid kesayangannya, ia tidak akan bersikap irasional. Bukankah lebih baik membiarkan mereka menyelesaikannya? Lagi pula, bakat Yang Chen memang ada, siapa yang mungkin tak terkalahkan. Nasi matang ini tidak terlalu berat bagi Yuyin Wang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yang Chen tidak menodai satupun murid Raja Yuyin, melainkan menodai Raja Yuyin sendiri. Mendengar jawaban Yang Chen, Raja Yuyin mencibir, baiklah, karena kau sudah setuju, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku punya pantangan seksual di sini, yang akan kupasang di tubuhmu. Jika kau berhasrat di masa depan, pantangan ini akan menyiksamu sampai kau lebih baik mati daripada hidup. Jika kau menemukan cara untuk mematahkan pantangan ini, aku akan menyadarinya. Kuharap kau bisa melakukannya dan memenuhi janjimu. Saat berbicara, Raja Yuyin telah menjentikkan pergelangan tangannya, dan jimat penahan ditamparkan ke arah Yang Chen di tempat. Raja Yuyin, yang telah dijanjikan Yang Chen pada dirinya sendiri, kini tak punya cara untuk bersembunyi. Ia hanya bisa menerima jimat yang menghantam tubuhnya secara langsung, dan benar-benar tercengang. Dia benar-benar ingin menangis sekarang. Dia sudah merencanakan segalanya, tapi dia tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Seharusnya dia tidak menyangka Raja Yuyin akan menyerah begitu saja. Sekarang, sebuah batasan telah disuntikkan ke dalam tubuhnya, membuatnya sulit untuk menyentuh seorang wanita di masa depan. Bukankah ini akan membuat Zhang Suelian menjadi janda? Dia terdiam sebentar, lalu tiba-tiba teringat. Itu benar, Raja Yuyin ini adalah orang terpilih, dan aku seharusnya tidak menyembunyikan pikiranku di hadapannya. Meskipun kemampuan berhitungnya tidak sebaik Zhang Suelian, dari jarak sedekat itu, aku masih bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Orang-orang terpilih semuanya lebih pintar dari satu sama lain. Sudah terlambat bagi Yang Chen untuk menyesal. Kini setelah jimat itu tertanam di tubuhnya, Yang Chen tak punya ruang untuk penyesalan. Ia hanya bisa menelan ludah dan mengeluarkan sepatah kata dari sela-sela giginya. Bagus. Wanita memang punya hati yang paling kejam. Karena Raja Yuyin memperlakukannya seperti ini, dia pasti akan membalas dendam padanya di masa depan. Melihat semua yang perlu dilakukannya telah selesai, Pangeran Yuyin berkata dengan dingin, baiklah, saya permisi dulu. Masalah itu telah terselesaikan, dan Raja Roh tersenyum tipis, Saudari Yuyin, sudah waktunya untuk melupakan masalah perintah buronan Yang Chen ini. Jangan khawatir, aku akan menarik semua yang berhubungan dengan memburu Yang Chen, kau tidak perlu khawatir. Raja Yuyin berkata dengan dingin, lalu dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Para pengikut Sekte Sanhua di belakangnya juga pergi dengan cara yang perkasa. Hanya Yang Chen dan lainnya yang tersisa. Kini banyak orang yang melihat ekspresi Yang Chen menjadi sangat simpatik. Lagi pula, bagi seorang kultivator, tidak ada situasi yang lebih buruk daripada alam emas. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat. Rencana Sekte Sanhua untuk memburu Yang Chen dibatalkan sepenuhnya, dan perintah pencarian pun dicabut sepenuhnya. Hal ini mengejutkan banyak orang, yang tidak tahu apa yang terjadi antara Sekte Sanhua dan Yang Chen. Beberapa orang bahkan mengira Yang Chen sudah meninggal. Tetapi ketika banyak orang mengira bahwa Sekte Sanhua telah membunuh Yang Chen, berita itu menyebar ke seluruh area suci Raja Roh. Yang Chen resmi menjadi anggota Distrik Suci Raja Roh dan bergabung dengan Paviliun Tianzun di Distrik Suci Raja Roh. Dia akan mengabdi kepada Distrik Suci Raja Roh di masa depan. Ketika berita ini menyebar, banyak orang terkejut, tetapi kemudian mereka perlahan menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka hanya berpikir bahwa Yang Chen diselamatkan oleh area suci Raja Roh, dan tidak menyadari lika-liku yang terjadi. Dan Yang Chen juga tertawa diam-diam.
Pengumuman bergabungnya dengan zona suci Raja Roh sebenarnya adalah pesan yang dikeluarkan oleh Raja Roh. Yang Chen sebelumnya bergabung dengan Paviliun Tianzun dengan nama samaran Yang Yi. Di mata Raja Roh, Yang Chen telah bergabung dengan area suci Raja Roh, jadi tentu saja ia mengutus seseorang untuk menyampaikan berita tersebut, untuk melindungi Yang Chen sekaligus memberitahu dunia bahwa Yang Chen kini telah menjadi anggota area suci Raja Roh. Namun, ini agak tidak pantas bagi Yang Chen, dan karena alasan ini, ia secara khusus menjelaskannya kepada Raja Roh. Dia adalah anggota Tanah Suci. Karena dia telah bergabung dengan Tanah Suci, dia harus menaatinya dan mustahil baginya untuk mengkhianati Tanah Suci sesuka hatinya. Namun, area suci Raja Roh selalu menjadi sahabatnya, dan ini tidak akan pernah berubah. Raja Ling adalah orang yang bijaksana dan tidak akan marah karena hal-hal sepele. Hal ini wajar saja, dan akhirnya, tibalah saatnya untuk kembali ke dunia roh. Raja Roh mengumpulkan semua biksu yang bersiap kembali ke dunia roh. Ada lebih dari 100 biksu yang bersiap kembali, dari berbagai kelompok etnis. Sebenarnya, ada lebih banyak biksu yang seharusnya kembali, tetapi banyak yang datang dari alam roh ke alam selatan telah merasakan manfaatnya dan enggan kembali. Mereka yang bersedia kembali memiliki ikatan batin yang kuat dengan tanah air mereka. Sekelompok orang berdiri di sini, menatap Raja Roh. Raja Roh berkata dengan tangan di belakang punggungnya, semuanya, kembalilah melalui mata Laut Utara. Ketika saatnya tiba, beberapa utusan akan memberitahu kalian cara menghubungi para manusia ikan di mata Laut Utara. Untuk saat ini, ada utusan lain dari alam selatan yang akan membawa kalian ke mata Laut Utara. Semua orang tahu tentang mata Laut Utara, tetapi tidak seorang pun tahu cara pergi dari batas selatan ke mata Laut Utara. Mengikuti petunjuk Raja Roh, beberapa utusan Mahayana yang diatur oleh alam selatan melangkah maju dan mulai membimbing para kultivator ini dari alam roh ke lokasi mata Laut Utara. Yang Chen juga ada di antara kerumunan, bersama Zhang Suelian, Jin Zua, dan mereka bertiga. Jin Zua kini berada di Menara Dewa Iblis, bermain dengan beruang besar dan beruang kedua. Yang Chen bersama Zhang Suelian, sesekali mengobrol dengannya. Mengenai masalah pantangan, Yang Chen tidak menyebutkannya kepada Zhang Suelian untuk saat ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Lagi pula, tidak ada pria yang bisa langsung berkata kepada wanitanya, "Maaf, penisku tidak berfungsi." Yang Chen kini benar-benar dalam kondisi sakit kepala yang amat sangat, dan tanpa solusi yang baik, ia hanya bisa mencari solusi lain. Ketika dia berbalik, Yang Chen melihat kenalan lamanya, Li Chongqiao. Ketika melihat Li Chongqiao, Yang Chen menyipitkan matanya sedikit, dan mata Li Chongqiao memancarkan cahaya tajam seperti ular berbisa. Tak lama kemudian, Li Chongqiao mulai tertawa, dan dia tertawa sangat bahagia. Yang Chen ini sebenarnya adalah orang yang menolak menempuh jalan surga dan malah masuk neraka. Ketika pertama kali mengetahui identitas asli Yang Chen, ia sedikit terkejut. Ketika mengetahui bahwa Yang Chen benar-benar telah menyelamatkan Raja Roh dan mencapai puncak peringkat Raja Roh, ia merasa semakin takut. Meskipun dia tidak takut bahwa Raja Roh akan menghancurkan kekuatan tak terbatas seperti dirinya karena persahabatannya dengan Yang Chen, itu juga berarti mustahil baginya untuk membunuh Yang Chen. Dia hanya khawatir tentang bagaimana menghadapi Yang Chen di Paviliun Tianzun, tetapi siapa sangka Yang Chen berani keluar dari Paviliun Tianzun atas inisiatifnya sendiri. Kini setelah kembali ke dunia roh, Yang Chen sendirian, tanpa dukungan atau dukungan apapun. Ini sama saja dengan mencari kematian. Namun ada cara untuk membunuh pihak lain secara perlahan. Mulut Li Chongqiao melengkung ke atas, dia begitu gembira. Sekelompok besar orang bergegas ke lokasi mata Laut Utara. Tim ini dipimpin oleh seorang Tianzun yang kuat di tingkat tanpa alam. Patut disebutkan bahwa Tianzun di tingkat tanpa alam ini tak lain adalah Yuan Hong Tianzun yang telah memimpin semua orang dari alam roh ke alam selatan terakhir kali. Selain dia, ada lebih dari 20 utusan lainnya, semuanya adalah guru Mahayana. Yang Chen sangat akrab dengan beberapa dari mereka, kecuali Mahayana. Bila satu tim tingkat ini berangkat bersama-sama menuju mata Laut Utara, wajar saja jika mereka akan menjalani perjalanan dengan lancar dan bergerak dalam kecepatan luar biasa, serta tidak akan menemui kendala apapun. Waktu berlalu cepat. Dalam waktu setengah bulan, sekelompok orang tiba di lautan luas. Anda tidak dapat melihat ujung laut ini sekilas, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat mengamati kekuatan spasial yang mengalir di mana-mana. Tidak seorang pun tahu kemana kekuatan ini mengarah, dan hal ini membuat orang-orang kuat ini takut untuk bertindak gegabah. Semuanya, ini perbatasan wilayah selatan, dan kekuatan spasialnya sangat lemah. Saya harap kalian tidak melakukan hal-hal dan tindakan yang tidak perlu untuk menghindari masalah. Kalian semua harus tahu apa konsekuensinya jika kalian tersapu oleh turbulensi spasial di sini, kata Yuan Hong Tianzun, yang memimpin, dengan ekspresi serius. Saat dia berbicara, matanya menatap Li Chongqiao dan Yang Chen secara sengaja atau tidak sengaja. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan Li Chongqiao mengambil tindakan terhadap Yang Chen dengan mudah.
Terakhir kali dia menutup mata adalah karena identitas Yang Chen tidak penting, jadi setelah kematian Yang Chen, dia hanya marah dan tidak menghukumnya. Namun, identitas Yang Chen kali ini sangat sensitif. Jika sesuatu terjadi saat ia memimpin tim, Raja Roh mungkin tidak akan memaafkannya. Meskipun Li Chongqiao ingin bertindak, ia tetap tenang. Ia tahu bahwa bertindak di sini adalah pilihan yang bodoh. Ia tetap tersenyum dan bersikap ramah, seolah-olah ia tidak berniat bertindak sama sekali. Yang Chen juga tampak muda dan polos, seolah tak merasakan ketegangan di udara, dan bahkan tak menyangka akan ada yang berniat jahat padanya. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Yuan Hong Tianzun, semua orang datang ke pusat pusaran besar. Tempat ini terhubung dengan mata laut utara. Begitu masuk ke sini, kau bisa memasuki saluran ruang angkasa dan pintu keluar mata laut utara menuju dunia spiritual. Tapi sebelum itu, kau harus menghubungi para manusia ikan di dunia spiritual terlebih dahulu, kata Yuan Hong Tianzun. Manusia ikan dari dunia spiritual ini tidak berani membukakan pintu untuk kita, biarkan mereka dalam masalah. Beberapa guru surgawi periode Mahayana lainnya tidak menganggap serius manusia ikan dari dunia spiritual. Bagi mereka, manusia ikan dari dunia spiritual masih memiliki garis keturunan bibrida yang rendah. Kita tidak bisa membicarakan ini sekarang. Para manusia ikan di dunia spiritual tidak mau membuka mata laut utara untuk kita, jadi kita hanya bisa menatap kosong. Yuan Hong Tianzun melambaikan tangannya, lalu menutup matanya, menjepit formula sihir dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan muncul di kepalanya, seolah-olah dia telah berkomunikasi dengan sesuatu. Yuan Hong Tianzun kini melantunkan lantang, teman-teman manusia ikan di dunia roh, kami berasal dari dunia selatan. Kami kini menuju dunia roh dengan niat untuk terus membuka gerbang menuju dunia roh, menghubungkan dunia utara dan selatan, serta bersama-sama mengembangkan hubungan antara kedua dunia tersebut. Dengan cara ini, kita dapat melawan dunia bawah. Kuharap semua teman manusia ikanku dapat segera membuka mata utara. Setelah selesai berbicara, ekspresi Yuan Hong Tianzun tiba-tiba berubah. Ia menjadi sangat malu dan sedikit tidak senang. Ini mengejutkan semua orang sesaat, dan mereka tidak tahu apa yang didengar Yuan Hong Tianzun. Setelah beberapa saat, Yuan Hong Tianzun akhirnya membuka matanya dengan ekspresi serius, manusia ikan ini menolak. Mereka tidak suka dengan sikap tidak ramah dan tidak hormat kita terhadap mereka terakhir kali, jadi mereka menolak membuka mata laut utara untuk kita. Apa? Orang-orang dari wilayah selatan tidak bisa lagi duduk diam. Manusia ikan itu sungguh tidak tahu berterima kasih. Mereka bahkan tidak mau menerima wajah yang kita berikan. Benar juga, bajingan-bajingan itu bahkan tidak bisa menerima penghinaan sekecil itu. Dan mereka bahkan berani menolak kita. Kurasa mereka terlalu sombong. Yang Chen menonton dari samping dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang-orang dari alam selatan ini tidak menyangka kalau tindakan mereka yang berlebihan terakhir kali telah membuat marah para manusia ikan dari alam roh, dan mereka hanya menyalahkan para manusia ikan dari alam roh atas masalah tersebut. Kekuatannya saat ini berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Namun, setelah memasuki tahap Mahayana, ada beberapa hal yang bisa dia hentikan. Rekan-rekan Taoisku, para manusia ikan ini menolakmu, dan tentu saja mereka punya alasan untuk menolakmu. Jika kau ingin memasuki dunia roh, itu tergantung pada apakah mereka setuju atau tidak. Bagaimana mungkin mereka setuju denganmu jika kau masih bersikap seperti ini? Kata Yang Chen dengan nada dingin. Mendengar Yang Chen berbicara mewakili para manusia ikan ini, beberapa yang mulia surgawi yang kuat menjadi geram. Banyak dari mereka masih memiliki kesan Yang Chen dari dunia spiritual sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang anak tingkat nirvana berani mengejek mereka di depan mereka? Tetapi saat mereka tengah berbicara, mereka tiba-tiba merasakan tekanan mengejutkan datang dari Yang Chen. Tekanan ini bagaikan gunung yang menekan mereka, menyebabkan hati mereka bergetar dan secara tidak sadar mereka tidak berani berbicara. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa Yang Chen telah memasuki tahap Mahayana dan juga merupakan tokoh populer di sekitar Raja Roh. Tentu saja Yang Chen harus berbicara membela wanita dari suku Duyung, bagaimanapun juga, dia adalah keluarga mereka. Yuan Hong Tianzun bersikap seperti orang baik saat ini, baiklah, apa yang dikatakan rekan Daois Yang Chen masuk akal. Masalahnya sekarang memang begini, jika para manusia ikan tidak mau membuka mata laut utara untuk kita, kita tidak punya pilihan selain menyaksikan tanpa daya. Terakhir kali, kita harus membujuk para manusia ikan ini dengan sekuat tenaga. Kali ini, para wanita manusia ikan ini patah hati. Saya khawatir tidak akan semudah itu untuk meminta agar mata laut utara dibuka lagi. Semua orang tak kuasa menahan rasa khawatir. Apa yang harus mereka lakukan jika wanita dari suku Duyung menolak membuka mata laut utara? Tepat ketika semua orang khawatir, Yang Chen berdiri dan berkata, Yuan Hong Tianzun, biarkan aku berkomunikasi dengan para wanita dari suku manusia ikan ini. Oh, teman muda Yang Chen sepertinya kenal para wanita dari suku manusia ikan ini. Jika kau bisa berkomunikasi dengan mereka, mungkin itu bisa.
Yuan Hong Tianzun tak kuasa menahan kegembiraannya, aku akan merapal mantra. Selagi berbicara, Yuan Hong Tianzun bergumam pada dirinya sendiri, menjepit jari-jarinya untuk melakukan sihir, dan sekali lagi merapal mantra untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual. Pada saat yang sama, di pihak Duyung, sekelompok wanita Duyung sedang menjaga bola kristal yang melayang di udara. Setelah beberapa saat, sebuah kalimat keluar dari bola kristal. Teman-teman nelayan yang terkasih, Ratu Duyung Loying dan banyak Duyung wanita lainnya duduk bersila di sini, semuanya dengan ekspresi serius dan jijik di wajah mereka. Di antara gadis-gadis dari suku Duyung itu, ada beberapa gadis yang dikenal Yang Chen sebelumnya. Tianzun Yuan Hong, kau tahu lebih baik daripada siapapun apa yang kau lakukan pada kami terakhir kali. Mengenai apa yang disebut kerjasama dan pengembangan bersama antara alam selatan dan alam roh, pernahkah kau menganggap serius kami di alam roh? Bukankah konyol membicarakan pengembangan bersama sekarang? Kata Loying dengan marah. Yuan Hong Tianzun terdiam sesaat. Namun tak lama kemudian, suara lain muncul di bola kristal. Ini aku, Ratu Bunga Gugur. Kau, Ratu Loying tertegun. Ia hanya merasa suara itu sangat familiar dan terdengar sangat ramah. Yang Chen tersenyum dan berkata, saya Yang Chen. Tuan Muda, apakah Tuan Muda Yang Chen? Banyak wanita manusia ikan yang bersama Yang Chen langsung bersemangat. Setelah Yang Chen pergi, mereka hidup dengan baik di sini, tetapi itu tidak berarti mereka tidak merindukan Yang Chen. Mereka mengingat semua kebaikan yang telah ditunjukkan Yang Chen kepada mereka, dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Yang Chen amat gembira saat mendengar suara gadis Duyung yang dikenalnya. Ratu Loying, alam selatan akan pergi ke alam roh lagi kali ini atas perintah Raja Roh. Kerja sama antara alam selatan dan alam roh untuk melawan dunia bawah adalah hal yang nyata. Kami kembali kali ini agar lebih banyak orang datang ke alam selatan untuk berkembang dan melawan alam roh. Karena itu, saya berharap Ratu Loying akan membuka mata laut utara demi saya. Yang Chen tersenyum ramah. Mendengar ini, Ratu Loying berpikir keras. Dia bisa mengabaikan perkataan orang lain, tetapi karena Yang Chen adalah teman suku Duyung, Ratu Loying tidak akan mengabaikan perkataannya. Baiklah, karena Tuan Muda Yang Chen telah berbicara secara langsung, maka klan kita akan mengerahkan kekuatannya untuk membuka kembali mata laut utara. Mendengar ini, Yang Chen keluar dari keadaan transmisi suaranya dan berkata sambil tersenyum, oke, saya setuju. Semua orang gembira, dan Yuan Hong Tianzun juga berkata dengan penuh terima kasih, Dao You Yang Chen, terima kasih banyak. Saat berinteraksi dan melakukan sesuatu, kita harus selalu menempatkan diri pada posisi orang lain. Tidak ada orang yang terlahir rendah hati. Jika kita menghormati orang lain akan secara alami menghormati kita. Kali ini saya bisa berdiri dan membiarkan mereka memberi saya muka, tapi bagaimana dengan lain kali? Saya harap semua orang akan mencari alasannya dalam diri mereka sendiri, kata Yang Chen. Para dewa surgawi ini tidak dapat menahan rasa malu dan berhenti berbicara omong kosong. Yuan Hong Tianzun kini menyadari, seperti dugaanku, mata laut utara telah terbuka. Semuanya, silakan ikuti aku ke saluran luar angkasa. Ia mengambil langkah pertama dan menjadi orang pertama yang masuk, diikuti oleh yang lain yang mengikutinya dari dekat dan memasuki pusat pusaran itu. Lalu, dalam sekejap mata, dia muncul di saluran luar angkasa yang sudah dikenalnya. Kembali ke saluran luar angkasa yang familiar ini, Yang Chen tak dapat menahan diri untuk mengingat saat terakhir kali ia dijebak oleh Damu Tianzun dan Li Chongqiao. Akan tetapi, dia tidak marah, tidak sedih, atau gembira, dan tampaknya telah melupakan hal itu. Perjalanan melalui kanal luar angkasa ini jauh lebih lancar daripada sebelumnya. Tidak banyak masalah tak terduga, dan bahkan sangat tenang sepanjang perjalanan. Ketika mereka keluar dari saluran luar angkasa lagi, ruang berubah dan semua orang telah tiba di mata laut utara di dasar laut. Hahaha, kembali ke dunia roh lagi. Aku kembali lagi. Orang-orang dari semua ras di dunia spiritual sangat merindukannya ketika mereka kembali ke dunia spiritual. Semuanya, berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan, kita akan berkumpul di sini lagi dalam 3 tahun. Saya harap kalian dapat memindahkan orang-orang elit dari suku kalian sendiri ke sini. Kuota yang diberikan oleh Raja Roh adalah 1000 orang per suku. Kali ini kami telah meningkatkan jumlah tempat sebanyak mungkin, dan saya harap kalian dapat memanfaatkan kesempatan ini. Yuan Hong Tianzun membuat pengaturan. Setelah mendengar pengaturan tersebut, orang-orang kuat dari berbagai suku mengangguk, lalu tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Aku pergi dulu. Sampai jumpa 3 tahun lagi. Pada suatu ketika, para pendeta dari semua ras yang ingin pulang pergi satu demi satu. Yang Chen juga menatap Zhang Suelian dan bertanya dengan lembut, Suelian, kemana kamu paling ingin pergi setelah kembali kali ini? Jalan surga di dunia spiritual berbeda dengan yang ada di dunia selatan. Saat aku kembali kali ini, aku harus berkomunikasi dengan jalan surga di dunia spiritual. Lagi pula, kekuatan asliku ada di sini, kata Zhang Suelian. Kalau begitu, aku akan menunggumu di Sekte Suandao, kata Yang Chen sambil tersenyum. Zhang Suelian menanggapi dengan lembut, lalu pergi dengan tenang tanpa mengatakan apapun lagi.
Setelah Zhang Suelian pergi, Yang Chen juga melihat para wanita dari suku Duyung. Banyak wanita dari suku Duyung ini berdiri berjaga di depan Beiming. Banyak wanita Duyung yang dikenal Yang Chen sudah menunggu di sini. Ketika mereka melihat Yang Chen, mereka semua sangat gembira. Ketika mereka melihat tatapan Yang Chen tertuju pada mereka bahkan lebih gembira lagi. Tuan muda, apakah Anda masih mengingat kami? Haha, baru sebentar aku pergi, bagaimana mungkin aku tidak mengingatmu? Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang bisa bertemu lagi dengan para wanita dari suku Duyung ini. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa ia mengambil langkah maju dan bernostalgia dengan gadis-gadis Duyung tersebut. 3 tahun bukanlah waktu yang lama dan tidak juga singkat, cukup waktu baginya untuk disia-siakan. Setelah tinggal di wilayah suku Duyung di Laut Utara selama sebulan, Yang Chen dan gadis-gadis Duyung ini akhirnya melampiaskan kerinduan mereka dan pergi. Ketika dia pergi, dia pertama-tama pergi ke klan Disa untuk mengunjungi saudaranya, Lunan. Selain itu, dia juga mempelajari beberapa teknik jahat. Bagaimanapun, penelitian dan pemahaman klan Disa tentang keterampilan roh jahat masih yang paling maju. Namun, perjalanan ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya sia-sia. Pemahaman Yang Chen tentang roh jahat telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, Yang Chen kembali, rutenya sudah ditentukan. Ia berencana melewati Pulau Luoxing dan pertama-tama mengunjungi klan Iblis Hitam. Lagi pula, energi iblis kuno hanya dapat dihasilkan oleh klan Iblis Hitam. Kini, Yang Chen telah tiba di atas Pulau Luoxing. Melihat Pulau Luoxing yang familiar di bawah kakinya, Yang Chen tidak berlama-lama. Ia langsung melewatinya dan tiba di wilayah suku binatang raksasa. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa wilayah suku binatang raksasa kini telah berkembang menjadi wilayah manusia. Melihat lebih dekat pada tanda itu, jelas bahwa wilayah itu sepenuhnya dikuasai oleh Pulau Luoxing. Dari sini kita dapat melihat bahwa Pulau Luoxing adalah penerima manfaat terbesar dari kekalahan terakhir suku binatang raksasa. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.